Kita lihat ada orang-orang yang sholat tiap hari dia jamaah, subuh sudah di pojok masjid, kemudian jamaah dhuhr dan seterusnya, tapi ternyata hidupnya kok biasa-biasa saja. Paling biasa. Tidak ada perintah dari Allah yang lebih mutlak untuk dikerjakan. Tidak ada perintah Allah yang mesti harus dikerjakan kecuali perintah sholat menghadap kepada Allah. Sholat adalah perkara pertama yang mesti kita lakukan sebagai tanda kita ini adalah orang Islam. Pada saat Allah berfirman, ketika Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya sholat bagi orang beriman adalah waktu-waktu yang diwajibkan untuk melakukan sholat. Maka saat ayat ini berkumandang, pada saat baginda Nabi dipanggil untuk Isra Mi'raj, pada saat ayat-ayat menerangkan tentang keutamaan dan kewajiban sholat, saat itulah Allah telah mendeklarasikan bahwa agama Islam ini sendi yang paling utama di dalam rukun-rukunnya adalah sholat. Sesudah seseorang mengikrarkan dirinya menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, maka perkara yang paling penting dikerjakan sebagai tanda kalau kita ini orang Riau, kita orang Pekanbaru, kita mau ngurus imigrasi, kita mau ke airport, kita mau bikin paspor, maka yang ditanya dulu adalah, Pak, Bapak orang Pekanbaru, mana KTP-nya? Pak, Bapak orang Riau, mana KTP-nya? RT berapa? Mana KTP-nya? KTP kita akan menjadi bukti yang kuat bahwa kita adalah orang Pekanbaru, kita orang dari Provinsi Riau, dan sebagainya. Maka ketika kita mengatakan agama kita Islam, kita orang beriman, kita orang Islam, maka KTP kita menjadi orang Islam adalah bagaimana kita memperlakukan kewajiban sholat 5 waktu. Oke, memang dalam KTP kita tercantum agamanya apa? Islam, memang betul. Tetapi sudahkah Islam kita amalkan sebagai kehidupan, sebagai perkara pelurusan dalam kehidupan kita? Kita bisa bertanya kepada hati kita masing-masing, bagaimana kita memperlakukan sholat, sehingga alamat kita husnul khotimah. Dikatakan oleh baginda Nabi, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Tanda orang yang beriman adalah ketika dia ini merasakan kesenangan, ketentraman ketika dia melakukan perintah Allah. Wasa'athu sayyi'atuhu, dan hatinya risau ketika dia melakukan kesalahan atau melanggar perintah atau meninggalkan perintah. Maka salah satu tanda keislaman kita yang bersemayam di dalam hati adalah ketika kita selepas melakukan sholat 5 waktu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada terbersit dalam hati kita rasa bangga, rasa senang. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan rukun Islam. Alhamdulillah, saya telah mengikrarkan diri saya sebagai orang Islam dan melaksanakan perkara yang menjadi bukti bahwa saya adalah orang Islam. Saya sholat 5 waktu. Subuh saya sholat, dhuhr saya sholat, asar, maghrib, isya saya sholat. Maka tanda-tanda orang yang beriman, selepas dia sholat assalamualaikum, assalamualaikum, ada kebanggaan, ada rasa senang, ada rasa tentram dalam hatinya, di wajahnya terpancar wajah kebanggaan, bangga menjadi orang Islam, bangga menjadi orang yang beriman, bangga menjadi hamba yang telah melaksanakan perintah agama, perintah Allah. Dan kebanggaan itulah akan menjadi tanda-tanda husnul khotimah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, suatu ketika dulu, saking pentingnya perkara sholat, suatu ketika dulu ada seorang tua. Orang tua ini hidup
bertahun-tahun ditinggal mati oleh istrinya, dan anaknya pun tidak tahu entah kemana. Maka suatu ketika dia kedatangan tamu. Di dalam beberapa kitab-kitab yang saya baca, apabila ada seseorang akan dijemput oleh Israel, maka siapapun orangnya, maka Israel akan mengucapkan terlebih dulu, Assalamualaikum. Wahai hamba Allah, aku datang kepadamu. Dan yang tahu hanyalah orang yang akan dicabut nyawanya. Maka ada seorang tua, diceritakan dia kedatangan malaikat Israel, kerabatnya pun datang. Maka saat Israel menjemput, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu siapa? Saya Israel, hendak menjemput kamu. Masya Allah ya Israel, kenapa kamu baru datang sekarang ini? Aku telah tunggu kamu selama 40 tahun. Kenapa kamu baru nongol sekarang, wahai Israel? Maka Israel pun berkata, wahai orang tua, kalau belum takdirnya saya tidak akan datang. Wahai orang tua, sekarang aku akan cabut nyawamu. Silakan kau berpesan kepada anak-anak kamu, kepada keluarga kamu. Silakan kau beri wasiat kepada mereka. Maka kata orang tua, tidak, wahai Israel, tidak. Engkau adalah malaikat yang aku rindukan. Aku tidak berpesan apapun, hanya satu pesanku. Izinkan saya sholat 2 rakaat, saya takbir, dan setelah itu cabut nyawa saya ketika saya dalam sholat. Seketika orang tadi kemudian berwudu dan kemudian sholat, Allahu Akbar, belum sampai ruku, nyawanya dicabut oleh Israel. Artinya bahwa takbirnya di dunia, ruku sujudnya di akhirat. Inilah kematian yang indah. Inilah kematian yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa ada orang-orang beriman sampai mempunyai derajat yang seperti ini? Oleh karena mereka adalah orang-orang yang meletakkan perintah di atas segala-galanya. Meletakkan perintah Allah di atas pekerjaan apapun. Meletakkan perintah Allah di atas pekerjaan segala-galanya. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka kita semua sudah tahu bahwa sholat adalah perkara yang nanti akan ditanya pertama kali ketika kita sampai di mizan. Sholat akan ditanya pertama kali ketika sholat kita berhasil, sholat kita dianggap makbul, maka loloslah semua perkara-perkara yang ada di dalam diri kita. Tetapi meskipun orang itu berhaji 40 kali sekalipun, meskipun dia sedekah miliaran sekalipun, meskipun dia puasa sepanjang hari sekalipun, tetapi ketika dia bermasalah dengan sholatnya, bermasalah dengan perintah yang namanya sholat, bermasalah dengan perintah yang namanya menunaikan perintah wajib sholat, maka dia akan mendapatkan masalah untuk pertama kali dia ditanya di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kita semua sudah tahu dan mulai kecil kita menghafalkan wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun, para ulama mengatakan wailun, wail itu adalah nama neraka di akhirat sana, namanya neraka wail, yang juga bermakna celakalah, musibah besar lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Sudah sholat tetapi mendapatkan ancaman wailun. Sudah sholat, mengerjakan sholat, tapi mendapatkan ancaman wailun. Oleh karena lil musallina alladzina an sholatihim sahun, mereka dalam sholatnya sahun, lalai dalam sholatnya. Para ulama merumuskan yang dimaksud dengan sahun, lalai dalam sholat, adalah orang ini tidak khusyuk, tidak tumakninah di dalam sholatnya. Orang ini tidak khusyuk, tidak tumakninah di dalam sholatnya. Mulai dari takbir sampai salam, semuanya masuk ke dalam otaknya. Mau dari takbir sampai salam, urusan pasar, perusahaan, sekolah, masuk dalam otaknya semua.
Sehingga tidak ada bedanya antara orang yang meluangkan diri untuk melamun, berhayal, dan orang yang sholat, sehingga tidak ada bedanya. Orang-orang seperti inilah, jangankan orang yang tidak sholat, sampai-sampai orang yang sholat tapi tidak khusyuk pun mendapatkan ancaman kemurkaan dari Allah. Maka dalam surat yang pendek inilah kemudian kita tahu betapa pentingnya perkara sholat dan betapa murkanya Allah kepada orang yang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, bahkan sholat tapi tidak khusyuk pun mendapatkan ancaman wailun lil musallin. Orang-orang yang sholat tetapi sholatnya sahun lalai tidak khusyuk, maka dia mendapatkan ancaman neraka wail. Bagaimanakah cara supaya kita dianggap alladzina fi sholatim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Bagaimanakah caranya? Maka para ulama merumuskan bahwa setidak-tidaknya ketika kita sholat, maka ketika takbiratul ihram kita niat dan dengan kesadaran penuh bahwa saya sekarang ini ada di dalam sholat. Niat di dalam bahasa Arabnya adalah al-qasdu. Maknanya apa? Dengan kesadaran penuh saya sekarang menghadap kepada Allah. Orang yang tidak khusyuk adalah orang yang tidak bisa membedakan antara berdiri melakukan perkara biasa dan berdiri di dalam sholat. Orang yang khusyuk adalah orang yang punya kesadaran penuh bahwa dia dalam keadaan sholat, mulai dari takbir sampai dia salam. Mungkin takbirnya itu niatnya lurus, mungkin ketika baca Fatihahnya dia khusyuk, mungkin sujudnya dia khusyuk, mungkin detik menjelang salam dia khusyuk. Di tempat manapun kita khusyuk, maka sudah dinilai sebagai suatu kekhusyuan di dalam sholat. Semoga kita dihitung sebagai orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, Allah ketika memberikan suatu perintah, Allah ketika memberikan suatu taklif. Taklif itu maknanya Allah membebani manusia dengan perintah. Ketika Allah membebani manusia dengan perintah, antara lain perintah sholat. Yang pertama, Allah tidak akan main-main dengan perintah ini. Yang kedua, Allah pasti akan memperhatikan hamba-hambanya yang melaksanakan perintah. Di dalam hal ini dirumuskan dengan nama al-ajru as-sawab, pahala ketika orang itu melakukan perintah. Termasuk sholat, Allah memberikan pahala yang tinggi karena ini merupakan kewajiban, tetapi Allah tidak pernah memperlihatkan pahala macam apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat yang menjadi perintah. Allah tidak pernah mengatakan, tetapi kita bisa menunjukkan keagungan pahala sholat fardu dengan kita bisa melihat Allah memberikan pahala-pahala yang diungkapkan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan sunnah-sunnahnya sholat. Barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka nilai sholatnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Barang siapa sholat qobliyah dhuhur 4 rakaat, ba'diyah dhuhur 4 rakaat, dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka Allah akan menurunkan, melimpahkan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa jangankan sholat fardunya, bahkan sholat sunnahnya pun Allah memberikan pahala dan fadilah yang tidak terkira. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, seperti yang tadi saya katakan, ketika Allah memberikan taklif, maka Allah pasti akan memperhatikan hamba yang melakukan taklif tadi. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kita sering mendengarkan tausiah dari para ustadz-ustadz kita. Kita sering mendengarkan tausiah dari para kiai-kiai kita bahwa as-salatu khairu maudu'in.
Salat adalah sebaik-baik perkara yang mesti kita lakukan. Saking baiknya Allah kepada hambanya, begitu mulianya kebaikan Allah kepada hambanya, sampai-sampai kewajiban pun Allah menjadikan suatu sarana untuk datangnya kerahmatan kepada hamba-hambanya. Di dalam ayat Al-Quran jelas Allah bertitah, Allah berfirman, wahai hambaku, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya problem, kalau kamu punya perkara-perkara urusan-urusan yang sulit, Allah menawarkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu, minta tolonglah kamu. Allah tawarkan pada kita. Allah menawarkan pada kita, sekaligus ini perintah. Allah Maha tahu semua manusia ketika masih hidup tentu punya problem, tentu punya masalah, tentu punya urusan-urusan yang sulit. Tapi Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri. Kalau kamu punya masalah wahai hambaku, kalau kamu punya urusan yang sulit wahai hambaku, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Allah tawarkan dengan dengan tangan terbuka, dengan perintah yang terbuka. Pertama bis-sabri, dengan kesabaran. Maknanya sabar itu perkara hati. Sabar, tawakal, tawadu, kemudian istiqomah. Ini perkara hati, tidak bisa diucapkan sama dengan ikhlas. Orang itu kalau saya nyumbang 1 juta ke masjid ini dengan ikhlas, semakin dia mengatakan ikhlas, semakin dia tidak ikhlas. Sabar pun juga seperti itu. Kesabaran yang dimaksud adalah saat kita punya problem, saat kita punya masalah, bisobri, maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Apa maksudnya sabar? Kita redam masalah kita, hanya ini masalahku dengan Allah. Ciri khasnya manusia akhir zaman, ada fitnah yang besar. Fitnah pada akhir zaman, mungkin ini bagian daripada kaki tangannya Dajjal. Bagaimana itu? Manusia kalau punya masalah, maka mereka tidak meminta kesabaran kepada Allah, tapi langsung mereka pamer dalam statusnya. Ini yang mengerikan. Urusan kontrak tidak berhasil, statusnya mengatakan, ya Allah, kontrak tidak berhasil. Sambatnya kepada Allah, tapi dalam status seakan-akan menghina kekuasaan Allah. Allah telah memberikan ajang yang luas, pintu yang luas, bisobri wassalat, dengan kesabaran dan di dalam sholat. Artinya bukan hanya sholat sunnah, bahkan dalam sholat wajib pun ini merupakan resep yang paling baik, resep yang paling indah, resep yang tidak bisa terbantahkan, bahwa di dalam sholat Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Hanya saja kita itu kadang-kadang keliru menganggap sholat kita anggap sebagai menyelesaikan urusanku dengan Tuhan. Sholat hanya dianggap sebagai yang penting, saya telah menyelesaikan kewajiban. Seseorang yang sholat dengan maksud untuk supaya dia terhindar dari kewajiban sholat, dengan orang yang sholat agar supaya dia mendapatkan pencerahan hikmah di dalam sholat, tentunya tidak akan mungkin sama. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, di dalam sholat, kalau sholatnya 2 rakaat, maka kita mengucapkan permintaan pertolongan kepada Allah, tentunya 2 kali kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada kamu saya menyembah ya Allah, dan wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta pertolongan ya Allah. Kita tidak sadar bahwa di dalam sholat pun kita itu diberi ajang yang luas oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tetapi kadang-kadang kita hanya menganggap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya bagian dari surat Al-Fatihah yang wajib kita baca, tanpa kita sadar bahwa di balik kalimat ini ada berjuta-juta pertolongan Allah yang siap digelontorkan kepada kita, yang siap digelontorkan kepada hamba-hamba Allah yang sadar akan seperti ini. Jangan kemudian kita terpolarisasi oleh perkara-perkara yang kita lihat di mata. Kita lihat
ada orang-orang yang sholat tiap hari dia jamaah, subuh sudah di pojok masjid, kemudian jamaah dhuhr dan seterusnya, tapi ternyata hidupnya kok biasa-biasa saja. Paling dia punya sepeda motor yang lama, paling enggak dia cuma punya sepeda ontel. Tapi sana Fulan bin Fulan yang tidak pernah sholat, tidak dekat masjid, kok ternyata hidupnya makmur-makmur saja. Kita mesti melihat bahwa dunia adalah darul ghurur. Dunia adalah tempat-tempat manusia tertipu oleh pandangan-pandangan zahir. Allah tidak akan memberikan pahala bagi orang yang taat di dunia. Tidak. Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang yang sholat dengan baik dan benar di dunia. Enggak. Dunia terlalu sempit untuk digelontorkan pahala-pahala kita sholat 5 waktu. Di dalam satu mafhum hadis, walaupun banyak ulama mengatakan maudhu', tetapi ini hadis peringatan bagi kita. Ketika seorang manusia, dia ini terkejut dan kemudian mengucapkan subhanallah karena dia terkejut, maka subhanallahnya ini langsung oleh Allah dirupakan besok di surga, dirupakan pohon yang amat sangat rindang. Dan pohon ini begitu rindangnya, begitu besarnya, umpama dikelilingi dengan kuda selama 500 tahun, maka dia tidak akan cukup untuk mengitari waktu untuk mengitari pohon itu. Ini satu subhanallah. Bagaimana kalau selepas sholat kita 33 kali subhanallah? Apalagi pahala sholat fardunya. Maka jangan kemudian kita terpolarisasi oleh pemikiran-pemikiran zahir. Tetangga saya sholat rajin, sholatnya rajin, puasa rajin, tapi tetap miskin-miskin saja. Saya pun sama. Saya sholat 5 waktu rajin, tapi kenapa problematika hidup terus ada dalam diri saya? Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, Allah memberikan pahala bagi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan nanti di surganya Allah, nanti di akhirat sana. Ketakwaan, ketaatan kita akan berpahala kapan? Nanti di akhirat sana. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Kapankah derajat gelar akramakum? Besok nanti di akhirat. Kenapa? Karena dunia tidak akan bisa menampung kemuliaan yang digelontorkan Allah kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Cukuplah kita menjalankan perintah sholat 5 waktu, maka cukup pula itu untuk menjadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Udah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, ini sekali lagi bahwasanya perintah sholat adalah perkara yang paling penting yang mesti kita kerjakan. Perkara sholat adalah perkara yang paling penting yang mesti kita perhatikan. Perkara sholat adalah perkara yang paling penting yang mesti kita nomor satukan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita tuntunan-tuntunan, memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan, memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran melalui para nabi, melalui para rasul, melalui para ulama, melalui para dai-dainya, melalui para aulia-aulianya Allah, agar supaya sholat kita jadikan nomor 1 dalam kehidupan kita, sehingga sholat kita bisa tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat kita bisa mencegah anil faksya. Al-faksya adalah segala macam perkataan-perkataan dan watak-watak yang jelek. Itulah namanya faksya. Wal munkar, pekerjaan-pekerjaan yang diingkari, yang mungkar, itulah namanya mungkar. Dan ketika sholat, maka akan menyelesaikan perkara-perkara faksya wal munkar. Tetapi kita melihat kadang-kadang ada orang sholat tetapi maksiatnya jalan terus. Ada orang yang sholat tetapi dia tidak mampu menghentikan matanya untuk melihat perkara yang haram. Dia sholat tapi tidak mampu menghentikan telinganya mendengarkan perkara-perkara yang haram. Dia sholat tetapi kakinya tidak mampu dihentikan untuk menuju perkara-perkara yang haram.
Ini adalah ciri khasnya orang-orang yang di dalam sholatnya tidak memperhatikan etika, khusyuk dan tumakninah di dalam sholatnya. Ketika kita khusyuk di dalam sholat, ketika kita tumakninah di dalam sholat, maka Allah akan membimbing kita untuk menuju jalan yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih baik, menuju perkara-perkara kebaikan dan kebaikan. Semoga tausiah ini bisa memberi manfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Dan semoga yang duduk di majelis ini, yang duduk di majelis ilmu ini, Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan kerahmatan, Allah memberikan limpahan hidayah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala dhallan illa hadaitah wala mubtalan illa afaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadada wa yasartaha fa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bisolihati a'malana ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salah wal falah wa najah wa ridha wal jannah wal inayah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa ruswa taubatan nasuh. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa samatatil a'da wa su'il qada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.